Bon, biar tidak terlalu lama, kita mulai dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq lidhalalatin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Mubin dari Al-Mizan, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Lebak Adi, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugio, dan tak lupa teman-teman dari pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah secabang Sugio yang bisa hadir di Masjid Sabilillah Lebak Adi ini, dan tak lupa Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat serta hidayahnya pada sore hari ini kita bisa mengikuti sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian bareng pemuda Muhammadiyah yang diadakan oleh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugio dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan masih tercurahkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebelumnya kita ditunjukkan mana perkara yang hak, mana perkara yang batil dengan apa yang bawahnya dinul Islam. Bapak Ibu, langsung kemawon. Sebagaimana biasa, untuk kabarmu atau kajian bareng pemuda Muhammadiyah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugio ini sudah memasuki episode ke-29 ya. Nah, sebagaimana biasa untuk rangkaian acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, kedua nanti langsung materi inti ya sampai adzan isya nanti, kemudian nanti kita pending dulu Pak Bu. Jadi kita pending dulu untuk sholat isya, kemudian nanti dilanjut informasi keorganisasian dan sambutan dari PRM sini ya. Kemudian yang terakhir nanti penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kabarmu, kajian bareng pemuda Muhammadiyah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugio, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kita semuanya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Ustadz Mubin. Acara kedua yaitu pemateri atau materi inti, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Mubin, salah satu pengasuh atau Ustadz di Pondok Al-Mizan. Untuk beliaunya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulam mursalam ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ingkang kula hormati sesepuh Ketua Ranting Muhammadiyah Lebak Adi, Bapak Haji Muslan nggih, Pak Haji Muslan, sesepuh bini sepuh dan tokoh masyarakat, serta yang tak lupa juga kami hormati dan kami banggakan kawan-kawan dari pemuda Muhammadiyah cabang Sugio, yang insya Allah berapa kali saya itu perangisi, kayaknya Lamongan ini punya harapan besar
menjadi tempat perubahan pergerakan Islam yang berkemajuan, Islam yang hakiki sebagaimana yang dicita-citakan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan melihat pemuda-pemuda Muhammadiyah Sugiyo yang semangat, dan pada umumnya ranting-ranting Muhammadiyah Sugiyo itu yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, yang alhamdulillah kita pada malam hari ini setelah kita laksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa meneruskannya dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada umumnya adalah kita duduk bersama ini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita semua tentang kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita sertai dengan kesabaran, sabar di dalam mentaati aturan-aturan Allah, sabar di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin, ini adalah nikmat yang besar yang tentunya mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, yang telah Allah pilih sebagai manusia yang akan menyelamatkan manusia yang lain, bahkan alam semesta ini. Manusia hamba Allah yang Allah pilih sebagai uswah hasanah, contoh yang terbaik, yang real, tidak fiktif tapi betul-betul ada, bisa dilihat, bisa dirasakan, contoh terbaik bagi umat manusia di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang kita yakin semua adalah kehidupan yang sementara. Kita yakin juga kehidupan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang menentukan nanti kita ini sukses atau tidak sukses, dimasukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau justru dimasukkan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, malakana kita kepingin betul-betul sukses dalam hidup ini, tidak ada contoh yang lain bagi kita. Kalaupun artis adalah hanya terkenal di dunia, kalaupun orang-orang yang terkenal itu belum tentu mengantarkan kita kepada ridha Allah, kepada keselamatan dunia akhirat. Akan tapi Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok hamba Allah yang betul-betul kalau kita contoh, kita cintai, akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin,
Mari kita cintai Rasulullah SAW dengan sepenuhnya cinta, bukan hanya dengan kalau ada orang itu menyatakan dirinya sudah cinta kepada Rasulullah, itu hanya dengan di lisan mengucapkan salawat sekian kali ya, tapi kadang-kadang kebablasan ya, karena katanya cinta Rasulullah ya, karena demi selawatan sesuatu yang wajib yang dicontohkan Rasulullah akhirnya dilanggar. Contoh selawatan sampai wayai sholat, terus sholatnya diundur ya. Ada itu menghadiri sholawatan atau apa ya, majelis zikir Rasulullah, dalam perjalanan tidak ada etika dan seterusnya. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Lah ini tentunya bukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW, betul-betul kita pedomi, kita pegangi sebagai panduan hidup kita untuk mendapatkan ridha Allah fid dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kebetulan saya diminta dari kawan-kawan pemuda cabang Sugiyo, yang kemarin saya juga diminta untuk mengajukan judul apa yang akan saya sampaikan, yaitu tema pembicaraan kita malam hari ini adalah berkaitan dengan meningkatkan tauhid, meningkatkan tauhid kita di zaman yang penuh fitnah. Jamaah rahimakumullah, kenapa saya pilih ini? Karena sekarang tidak terasa Pak Jingge, kita niki sampun ten ulan Dzulqa'dah sekedap male Dzulhijjah. Ulan-ulan menika ulan di mana kita ini umat Islam ada syariat melaksanakan ibadah haji yang qadarullah ternyata dengan fitnah hidup, fitnah akhir zaman yang 2 tahun ini tahun kedua bagi kita rakyat Indonesia, rakyat di negara mana lagi, Malaysia dan seterusnya, itu tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Gitu. Tiang lebak adi wonten sing iso berangkat. Wonten sing iso berangkat iki. Mboten nggih. Ya. Iya, mungkin yang sudah mukim di Arab ya, yang jatah 60.000 itu ya, warga asli Arab atau ekspatriat yang diperkenankan kerajaan Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Berarti ini yang tahun kedua. Dan jamaah rahimakumullah, rumiyin niku kita mboten nate mbayangaken haji, ibadah haji, rukun Islam yang kelima umat Islam ya, yang kita yakini betul ya, itu seperti sekarang kondisinya ya. Kita tidak pernah bayangkan. Saya yang kelahiran 70-an, kecil dulu lihat orang haji dan pernah mengantarkan tetangga saya yang haji ke Juanda, itu seneng dan berharap suatu saat saya bisa haji. Dong-donge sudah punya kemampuan dan wis daftar, saiki kudu mundur maneh, entah sampai kapan nanti, apa umur saya menangnya atau tidak. Karena kabar terakhir bapak-bapak di Lamongan ya, antriannya bukan 20 tahun lagi tapi sudah 33
tahun. Jenengan nek daftar saiki 33 tahun maneh. Lah nek jenengan wis umure swidak. Nek Allah nyukani umur panjang berarti umur 90 tahun. Lah kira-kira wong Indonesia nek 90 tahun iku tambah sehat atau tambah piye, Pak? Lah inilah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Di antara yang harus betul-betul kita renungkan ya. Kita renungkan di bulan-bulan ini dan di zaman kita ini yang ternyata ya fitnah akhir zaman itu sudah melingkupi kehidupan kita luar biasa. Dari fitnah agar kita ini tidak bisa beribadah dengan baik ya sekarang ini ya. Kula wau ngapunten mboten wonten napa nggih meluruskan jenengan. Saya kira mungkin ini sudah kesepakatan takmir nggih. Oh, kadang-kadang kula tingali jenengan saiki kan lungguh ya parek-parekan ya. Ya, kadang-kadang di warung kopi ku ya go ono jarak dempet-dempetan ngono ya. Omane arek-arek nom sing main game ya to. Wah, dempet-dempetan gablok-gablokan ya. Tapi kenapa kita sholat kok pakai jarak? Nah ini nggih. Terus jenengan sedanten insyaallah sehat sedanten ya. Dan bahkan ada ketika kita ini betul-betul menjaga wudhu kita kita jaga betul, insya Allah Allah akan menjaga kita dari fitnah penyakit ini ya. Oleh karena itu bapak-bapak rahimakumullah, di antara fitnah akhir zaman ya seperti itu, kita beribadah kepada Allah tidak bisa seperti yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Imam itu kan senantiasa sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Kita disuruh meluruskan, kita disuruh untuk merapatkan shaf, karena dengan lurus dan rapatnya shaf itu menyempurnakan sholat ibadah ya, sholat jamaah kita itu menjadi sempurna. Setan-setan itu tertutup untuk menggoda kita ketika kita sholat. Lah para jamaah rahimakumullah, lah sekarang dengan prokes yang ada ini kita kadang-kadang mau tidak mau ya ikut seperti itu. Lah ini adalah termasuk kerugian bagi kita semua yang tentunya mari kita sadari. Manakala sudah ditetapkan prokes yang ada di sini, sudah pakai masker dan seterusnya dan dipastikan sehat, maka lebih baik kita kembali beribadah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti jangan sampai kita menyesal, nggih. Nyesal boleh, nggih. Alhamdulillah di masjid saya Made Nasir bin Ibrahim itu sejak awal sudah saya tetapkan, tetap kita sholat kita tetap jaga prokes, tapi sholat kita harus seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Softnya disuruh lurus rapat, ya ayo rapat ya. Saya sampai sekarang Pak, alhamdulillah, dan alhamdulillah Al Azhar sudah mengikuti. Al Azhar sudah lurus rapat, Sunan Derajat sudah lurus rapat ya. Dan alhamdulillah tidak ada tersiar dari jamaah saya, jamaah di Al Azhar, jamaah di Sunan Derajat itu kena pandemi ini, fitnah penyakit ini karena sebab sholat jamaah mboten wonten. Nggih mboten wonten. Dados bapak-bapak monggo
kita sikapi kalian kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mari kita introspeksi. Mungkin sekarang ini kita mendapatkan fitnah pemimpin yang kurang amanah, pemimpin yang tidak punya kasih sayang kepada kita kaum muslimin, pemimpin yang senantiasa membuat kita ini terpaksa terus, dipaksa terus. Hidup kita kayaknya tidak dibuat pemimpin menjadi tenang. Kita akan terus merasa terusik. Terlebih lagi umat Islam yang betul-betul faham pada Al-Quran dan Sunnah akan merasa terusik betul. Ya, jamaah rahimakumullah, mari kita introspeksi. Adakah ini karena kesalahan kita? Ya, kesalahan kita. Mungkin kita ini baru mentauhidkan Allah ketika kita di masjid. Ya, ketika kita sholat kita tauhidkan Allah. Kita niat, kita yakin menghadap Allah, kita dilihat oleh Allah. Mungkin itu. Tapi di sisi yang lain kita tidak mentauhidkan Allah. Contohnya apa? Dalam soal milih pimpinan. Ya. Kita anggap Allah tidak ada. Padahal jamaah rahimakumullah, manakala kita betul-betul bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang mayoritas kaum muslimin di negeri kita yang luar biasa ini, insya Allah pemimpinnya akan baik. Ya, pemimpin yang ada di negeri kita ini akan baik manakala kita betul-betul mentauhidkan Allah loh nggih. Allah tidak kita duakan, Allah tidak kita telikung dalam hal ketika memilih pemimpin. Lah gara-gara kita niki wong Islam boten mentauhidkan Allah di dalam milih pemimpin, ya monggo kita nikmati bersama, kita sabar bersama ketika menghadapi berbagai macam fitnah cobaan yang ada. Lebak Hadi Pak Ji niku tiyang petani nggih Pak nggih. Petani sedanten nggih. Kata ingkang petani nggih. Petani. Insyaallah kula nek bireng-bireng daerah Sugiyo niku berase apik-apik nggih to. Saged panen ping pira Pak? Kalih. Wonten sing pinggir waduk kono ping 3 nggih to. Ping 3. Selama ini kita menjual, kita membeli, belum ada PPN. Ojo enak-enak sing duwe tambah ombo, duwe sawah ombo. Menene wis dadi ditok jenengan dodol beras, dodol gabah sak kintal ono PPN -e. 1 kilo berapa PPN-nya? Pajak Pak, pajak malih. Jenengan seneng ngoten? Seneng tak senep? Teh tambah senep, urip tambah senep. Wis wayahe nek ngemes wangel emese gitu. Royoan larang pisan. Gurung maneh mungkin nek kenek wabah gitu. Wonten tikus iki. Tasik ada. Nah, wonten tikus pisan. Engko ditambah wereng pisan. Obate larang pisan. Mari wae panen regone murah terus di PPN pisan. Dadi apa petani menika? Nggih, kita niki bakal dadi sebagaimana? Karena sudah ada rencana kebutuhan pokok kita masyarakat Indonesia ini akan dikenai PPN oleh pemerintah sekarang ini. Maka jamaah rahimakumullah, monggo kita sabar mawon. Napa malih kala wingi nek keliru menelekung Allah ketika kita memilih pemimpin. Allah tidak kita anggap
ketika kita memilih pemimpin, padahal jelas surat Al-Maidah panjang sekali Allah jelaskan 55, 56, 57, 5 terus sampai 57 itu. Di ayat yang lain juga demikian, siapa pemimpinmu, siapa yang harus kamu jadikan pemimpin, jelas Allah memberikan patokan. Tapi karena kita menelekung Allah, karena ya beras 5 kilo, ya karena uang lembaran merah siji, birune siji gitu, ono sing oleh lembaran merah loro dan seterusnya. Karena dan itu kita anggap Allah tidak ada, tidak kita tauhidkan Allah dalam soal kepemimpinan. Makanya jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, ya, maka ketika kita ini tidak mentauhidkan Allah dalam hal-hal itu, dalam kepemimpinan tidak kita tauhidkan Allah, dalam ekonomi kita tidak tauhidkan Allah, dalam muamalah kita tidak tauhidkan Allah, ya, maka akan terjadi tanda-tanda fitnah yang diantaranya apa? Yaitu sadal qabila fasikuhum wa kana za'imu qaumi ardalahum wa ukrimu ar-rajulu makhafata syarrihi. Di antara sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, hadis yang ke-1639 di kitab Minhajus Sholihin, itu diceritakan akan ada kaum itu, ya, kabilah suatu masyarakat itu yang dimuliakan bukan yang terbaik, bukan orang-orang soleh sing dihormati loh Pak, mboten tiang-tiang sing apik mboten, tapi napa? Fasikuhum, wong sing paling fasik. Tiang fasik niku nggih tiang ingkang mungkin KTP ini Islam, tapi sholatnya ya mbomboan. Mungkin katanya Islam, tapi ya gelem nyembah sing liya, beribadah kemana gitu. Diajak ke kuburan nggih monggo, diajak ke gereja nggih monggo, diajak. Fasikuhum, ya, ya tahu, mungkin hafal Quran, mungkin dia banyak membaca kitab, tapi tidak dipraktekkan halal haramnya, ya. Dhisik tempe saiki dele gitu, dhisik ngomong haram gak boleh, saiki ya gak apa-apa, kan wis ana persetujuan, nah, gak apa-apa lah. Vaksin sing apa, obat yang mengandung babi titik-titik gelatin gak apa-apa karena itu terpaksa dan seterusnya. Dhisik gak oleh, haram itu. Lah, orang yang dimuliakan adalah fasikuhum, fasik. Fasik niku medal saking agama, medal saking aturan-aturan agama. Baik masalah keyakinan, masalah ekonomi, masalah muamalah, kalau kita keluar dari mainstream agama, aturan-aturan agama, maka dinyatakan fasik. Kemudian za'imul qaumina ardalahum, yang menjadi pemimpin, yang menjadi orang-orang pejabat-pejabat umat itu adalah ardalahum, orang-orang yang sebenarnya mereka itu rendah, gak punya kapasitas, gak punya keahlian, makanya tekor terus gitu, tambah tekor, utangnya tambah akeh. Boleh apa? Bukan ahlinya, bukan bidangnya, tapi dipaksakan dikasihkan karena dia pernah memberikan dukungan dan seterusnya, ya. Wa akrimur rajulu makhafata syarhi, manusia itu dimuliakan karena takut kejelekannya. Nah, hati-hati. Saniki pejabat wong sing paling berpengaruh di Indonesia, sing paling ditakuti niku sinten, Pak? Sinten namine?
Sinten jenengan semerep engkang gada perusahaan ya besar, dia sangat berpengaruh sekali di negeri kita ini sekarang, nyetir ya, dia punya perusahaan Toba ya, karena perusahaannya dinisbahkan dengan Danau Toba dari Sumatera Pak. Sinten niku namine? Jenengan semer Pak Ci. Sapa sing wong paling diwedeni Indonesia saiki? Masya Allah Pak Ci niku wis update nih. Sapa pejabat sing wani mbek iku? Ayo. Lah, kenapa kok ditakuti? Karena makhafata syarrihi, ditakuti karena kejelekannya. Lapo kejelekannya? Nek gak melok sak karepe, nek gak melok apa yang diitukan, pecat, buang, mungkin bisa dihilangkan nyawanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, wes banyak lagi di hadis Rasulullah itu fitnah-fitnah yang lain, termasuk fitnah akhir zaman itu anak-anak kita ini, ibu-ibu rahimakumullah, kalau jenengan memosisikan sebagai pembantu anak jenengan, berarti itu sudah termasuk masuk ke dalam tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu adalah orang tua menjadi budak bagi anaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nek lebak adi mboten wonten Pak nggih. Anake apik-apik kok, soleh-soleh kabeh nggih. Nggih. Mboten wonten nggih, insyaallah. Contone dos pundi Pak Bu? Ana anake koncone saiki kan musim HP, duwe HP anyar. HP Android. Ya, HP terbaru Redmi pinten niku 15 tapi Oppo berapa itu ya? Koncoe tuku Pak. Anak wis di HP. Tapi mulai diojo-ojo koncoe kepengin ganti mulai, "Bu, Pak. Wis gelem gak gelem aku kudu ganti HP koyo koncoku. Wis gak zamane iki kalah mbek koncoku gak gelem." Lah, bapak ibuke pas gak duwe duit. Gitu. Akhirnya apa? Karena anaknya nek gak ditukokno, aku mau nang masjid. Wah. Biasanya nang masjid kulae. Aku mau nang masjid. Nek gak ditukokno, aku mau nang TPA. Nah, jenengan dados tiyang sebab piye? Man engko nang gak gelem nang TPA temen gitu. Engko nang gak gelem nang masjid temen. Ono maneh nek gak dikono aku mau gak gelem mangan wis barno mati gak wis. Akhirnya apa? Orang tua dengan terpaksa ya meskipun gak punya uang diutang no, dicicil no. Akhirnya sing susah wong tua kerja gak dididik golek duit, akhirnya kanggo nyaur utang HP ne anake. Lah niku wong tua sing wis dadi budak diantaranya. Kata, kata berarti. Nggih Bu, kata nggih Bu nggih. Pun kata Bu. Ya Allah, monggo dirubah Bu, anak dewek monggo diajari sing sae. Nggih, monggo dimengertikan agama yang bagus sehingga anak kita ini tidak menjadi tuan, menjadi raja bagi orang tuanya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, untuk agar kita ini terhindar dari fitnah-fitnah itu, maka solusinya adalah kita kembali kepada agama Islam. Kita perkuat tauhid kita. Dan di dalam Al-Qur'an sudah dicontohkan oleh nabi-nabi Allah, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jenengan tingali Ibrahim kecili cobaane luar biasa. Ketika muda seperti jenengan para pemuda ini melihat kaumnya tidak benar, mencoba berdialog, jenengan mungkin buka surat Shofat niku nggih, diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya, dengan tokoh-tokoh masyarakatnya ketika itu.
Kenapa kok menyembah patung-patung itu? Kenapa kok menyembah benda-benda mati? Ya, justru tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang, dan ketika ada kesempatan dihancurkan patung-patung itu. Kenapa? Ini berarti semangatnya kaum muda. Semakan apa niku? Nahi mungkar. Pemuda harus punya gitu. Piye duwe nahi mungkar. Cegak terus di dalam kesalahan, ya, kebejatan, bagaimana caranya? Lah dipraktikkan Nabi Ibrahim, ya. Ketika itu ada yang tahu, kaumnya marah, rajanya marah, kemudian diadili dan dibakar. Tapi dengan kuasa Allah, Allah selamatkan. Setelah itu apa? Nabi Ibrahim pergi diusir. Loh Pak, jauh. Ternyata yang menjadi penghalang dakwanya itu bukan hanya orang lain, tapi dalam keluarganya sendiri, ya. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kuat? Karena Nabi Ibrahim punya prinsip dan tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ujian terakhir ketika Nabi Ibrahim itu sudah menikah dan punya anak yang diidam-idamkan Nabi Ismail, wes lahir, diperintahkan untuk membawa jauh dari Palestina ke Arab, ya, yaitu sekarang di Masjidil Haram itu, disuruh, itu diperintah Allah, bukan karena kemauan Nabi Ibrahim, diperintah Allah. Ditinggal kembali. Beberapa tahun kemudian ketika anaknya sudah balaghas sa'yu, sudah masa pertumbuhan, anak yang sudah ngerti mana yang baik dan yang jelek, datang Nabi Ibrahim. Ternyata ketika baru datang istirahat malam, Allah memberikan wahyu, perintah lagi apa? Untuk menyembelih anaknya. Loh, nek niku mboten tiyang kuat Pak, kira-kira iso? Nggih. Loh, As-Saffat ayat 103. Falamma balaghas sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza taro. Ya, anakku, tadi malam aku ngimpi. Ngimpine Nabi mboten kados ngimpi dewek. Ngimpine Nabi niku wahyu, nggih. Ya, aku mendapatkan wahyu dalam mimpi, aku menyembelihmu. Silakan, bagaimana pendapatmu? Kira-kira arek saiki Pak, anak-anak jenengan sing cekelane HP wae, bendino HP, mojo, kadang-kadang gelek sinyal, muter-muter terus mojo mek koncoe. Kira-kira oleh perintah sing abot ngono iku sami nawata nata moh melayu ngono. Ya melayu Pak, arek saiki. Ya ta? Tapi karena Ismail itu dididik oleh ibu yang luar biasa, keturunan hamba Allah, Nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim, dalam doa-doanya terus disebut, dimintakan kepada Allah. Maka apa? Katanya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Ini arek-arek anak-anak dewek saiki kira-kira sabar ta mboten? Mau melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah itu berkaitan dengan nyawanya, hidup dan mati. Wong anak dewek ku, cung, wis wae adzan. Pak udan iki lho, gak ero ta. Alasane udan, padahal permainannya gorong mari. Ya ta Kak? Ya. Oh, alasannya akeh. Lah Nabi Ibrahim contoh yang luar biasa. Ketika diperintah oleh Allah sesuatu perintah dan itu berkaitan dengan nyawanya, itu sabar Pak, sabar di dalam menjalani perintah. Dan ini yang harus kita ajarkan pada diri kita dan keluarga kita. Bagaimana kita ini punya kesabaran di dalam taat kepada Allah,
bagaimana kita bisa punya kesabaran di dalam meninggalkan larangan Allah, bagaimana kita punya kesabaran di dalam menerima setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena sabar itu ternyata bukan hanya nek dikei loro sabar, nek dikei rezeki cepet sabar, mboten. Ternyata sabar itu juga harus kita kawal manakala kita ini di dalam mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lah kados kanca-kanca niki, kanca-kanca pemuda, nek gak sabar, nek gak istiqomah, ya, sabar di dalam menjalankan program. Nggih, niki termasuk program nggih. Kajian setiap bulan nggih. Ah, luar biasa itu, ya. Ini nek gak sabar, Pak. Ya iso futur, iso motung. Kados ngapunten, kula niki termasuk cabang Lamongan. Saya kadang-kadang iri sekali dengan Sugiyo. Masya Allah, Sugiyo masjid TPI loh, pemuda barang kok iso urip. Lamongan kota, kula niki termasuk cabang Lamongan kota, iku kok kembang kempis, Pak. Wangel pol nguripno pengajian iku. Wong pimpinan cabang untuk pengajian 1 bulan sekali, pindah-pindah dari ranting-ranting itu saja sudah hampir 2 tahun ini vakum, Pak. Ya, apalagi dengan alasan pandemi. Lah alhamdulillah Sugiyo kok luar biasa niki. Mugi-mugi tetap istiqomah, dan ini butuh kesabaran. Sabar di dalam mentaati aturan Allah, sabar di dalam menjalankan kebaikan. Termasuk kita juga diminta sabar. Sabar di dalam jangan sampai kita ini ngelanggar aturanipun Allah niku lho, Pak. Gitu. Apa maneh zaman sakmenika zaman jarene ekonomi lesu, harus mengencangkan ikat pinggang, gelek koyo angel. Lah meskipun gelek koyo gelek rezeki angel, tetep kudu sabar ngedoi nopo-nopo sing diharamaken kali Allah. Itu penting, Pak. Soalnya engko nang ana sing ngomong, "Cah, zaman ngene kok gelek rezeki sing halal, sing haram ae angel." Jangan sampai kita tetap dalam prinsip, manakala kita mencari rezeki untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk kita bisa beramal soleh, harus tetap yang kita cari adalah yang halal, yang dihalalkan oleh Allah. Dengan itu semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados Bapak Ibu rahimakumullah, makanya dalam surat An-Nahl itu Allah memerintahkan pada kita, ya, tadi saya baca dalam rakaat yang kedua, ya, setelah diceritakan Nabi Ibrahim itu sifatnya syakirul li'an umi, ya, makanya kenapa kok kita harus mencontoh Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah mencontoh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim syakirul li'an umi, hamba Allah sing paling apik, pinter, bersyukur dumateng nikmat nipantipun Allah, syakirul li'an umi. Ya, kita sedanten sehat, umur panjang niku nikmat boten? Nikmat. Makanya bagaimana agar kita menjadi syakirul li'an umi, mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita? Mari hidup sehat ini kita gunakan di dalam beribadah kepada Allah. Nek wae salat ya salat, wae kerja ya kerja ngelek sing halal. Ya, syakirul li'an umi. Sak menika kita niki tasik ditakdiraken Allah dados tiang iman, seorang muslim mukmin, nek krungu adzan nang gage-gage salat niku nikmat boten? Nikmat, Pak. Maka harus kita jaga, jangan sampai kita sia-siakan, ya. Dengan apa? Mari tetap bersabar, istiqomah di dalam bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah. Napa malen dhewek niki dereng tebih saking ulan
Ramadan. Kalau wingi Ramadan saged khatam Al-Qur'an, Pak? Saged khatam ping pinten, Pak Ji? Khatam ping pinten masjid niki bolak-balik nggih? Wes, bolak-balik. Lah, bagaimana? Ayo dikoreksi, bulan Syawal wingi wis khatam gurung? Jangankan khatam, sak juz saya gurung. Nah, itu berarti apa? Enggak istiqomah, tidak sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau wingi ten Ramadan, sholat 5 waktu tepat waktu, diusahakan berjamaah. Lah sakmenika ulan Syawal, ulan Dzulqa'dah, piye? Tasik, alhamdulillah. Mugi-mugi niki saged kita istiqomahaken ngantos akhir hayat kita. Seluruh apa yang diajarkan Ramadan kita kemarin, baik kita di dalam mentaati Allah, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kita taat di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, mari kita bawa di luar bulan Ramadan. Dan ini tidak bisa dilakukan manakala kita tidak betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harus, Pak. Kalau hidup kita tidak kita dasari itu, maka akan mudah goyah, akan mudah terombang-ambing. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW di akhir, ya, di zaman akhir itu manusia ini akan, ya, antara hari akhir itu manusia ini seperti di potongan malam, ya. Pagi dia beriman, sore dia kafir, Pak. Sore beriman, pagi dia menjadi kafir. Kenapa? Karena ternyata tidak punya prinsip. Apa kata Rasulullah di hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud? Ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Agamanya, prinsip keyakinannya itu dijual, ditukar dengan bi'aradim minad dunya. Aradin itu napa nggih? Sekerat kecil, hanya kecil, bagian kecil, sepotong. Nek niki wonten pulpen, ya enggak jadi satu. Iki pulpen kula niki wis karek setengah niki. Karek setengah. Lah iku cilik maneh, sebagian kecil dari kenikmatan dunia. Itu yang terjadi di akhir zaman. Fitnah akhir zaman sampai seperti itu, ngerus keimanan seseorang itu, sehingga orang itu digambarkan Rasulullah, pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore beriman, pagi bisa kafir. Kenapa? Karena desakan kenikmatan dunia dan keimanannya itu ditukar dengan kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, Pak, agar kita ini tetap istiqomah di dalam mentauhidkan Allah, dongane dos pundi, Mbak Kaji? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Niki penting, Pak. Soale wonten sahabat niku di zaman Rasulullah niku tumut perang, Pak. Tumut perang Badar, perang niku. Ternyata apa? Akhir hayatnya dia itu dalam kekafiran. Kenapa? Karena kesemsem salah seorang wanita dari Yunani, kesemsem. Ya. Akhirnya wanita yang Kristen itu mensyaratkan agar melepaskan keimanan. Dilepaskan, Pak, keimanannya. Padahal itu awalnya jadi sahabat Rasulullah, akhirnya dicoret, tidak menjadi sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena kafir, kufur, ya, melepaskan keimanan karena kenikmatan, sekerat kenikmatan dunia.
berupa apa? Wanita cantik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari senantiasa kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan terakhir doa yang diajarkan Rasulullah juga itu ada doa gini, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian. Monggo kita ajekaken kersane dhewek niki sampai mati ing dalem iman kepada Allah, mati membawa tauhid, yang dengan itu kita punya kesempatan masuk surga Allah, dimasukkan rahmat Allah, dijauhkan dari neraka Allah. Doanya gini, Allahumma anta rabbana, ya Allah engkau adalah Rabbku, farzuqnal istiqomata, ya Allah berikan rizki kepadaku untuk istiqomah. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqomata, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqomata. Wassalawatu wassalamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Karena sudah masuk adzan Isya, maka acara kita pending dulu untuk sholat Isya, kemudian langsung nanti disambung untuk penyampaian informasi organisasi dari teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiya, dan mungkin dilanjut dari pimpinan ranting Muhammadiyah, Pak. Oke. Maka dari itu kita pending untuk sholat Isya dulu.